Salam sehat Sobat Muda. Hari ini saya, Edi Wijaya, akan berbincang tentang awal mula mencari identitas. So pasti tiap pemula, orang yang baru memulai, pasti pertama kali adalah mencari ciri, mencari karakter dirinya. Wah, so pasti. Kenapa? Karena dia belum bisa membayangkan seperti apa yang harus dia tampilkan. Saya pernah menjadi seorang yang istilah ngetop ya. Wah, orang ini ngetop, karisma, orang ini punya kelebihan dalam hal suara, orang ini punya ciri khas dalam hal gaya. Oke saja. Ya, boleh kita bergaya apapun. Tapi yang pasti kita harus jadi diri sendiri. Berawal dari percakapan dengan seorang teman, seorang rekan yang sudah banyak pengalaman di bidang Dharma Desana, ceramah Dharma. Lalu saya tukar pikiran dengannya. Kamu kan bisa pantomim. Kenapa tidak dikeluarkan saja saat ceramah dengan gaya-gaya seperti itu? Saya bayangkan, ceramah dengan pantomim, kebayang nggak ya? Ya, akhirnya saya pun mengekspresikan, ya apalagi ketika bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Misalnya gaya masuknya, gaya bercakap-cakap dengan anak-anak, suara. Kacamata modal. Anak-anak, hari ini Bapak mau bercerita. Bisa sebagai olah suara juga. Atau ketika ada peran sebagai anak kecil. Ya, saya harus bisa. Hai, halo, ayo. Nah, itu. Nah, ini yang namanya anak-anak itu cepet bosan ya. Wah, cerita kepada anak sekolah minggu minimal 30 menit. Saya bingung, aduh apa ini? Ya, tetapi dengan memadukan antara materi, bernyanyi, gerak, lalu memadukannya harus mensinkronkan. Jangan gak nyambung. Akhirnya ya bersyukurlah pernah belajar pantomim. Akhirnya Sobat Muda, ketemulah gaya khas. Nah itu awal mula mencari karakter. Jadi tiap orang tuh punya gaya yang berbeda. Jangan takut. Wow, kan orang di sana banyak gaya begini sukanya. Orang begini punya gaya begitu. Semua orang punya karakter masing-masing. Ya, kita lihat. Oh, ada biku yang punya khas suaranya demikian. Ada pandita yang punya gayanya begini. Ada motivator yang punya begini gayanya. Kita, siapa saya? Jangan jadi orang lain. Kenapa? Karena tiap orang punya gaya masing-masing. Yang penting modal kita dalam hal mengajarkan Dharma harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kurang lebihnya tiap orang pasti punya gaya berbeda-beda. Misalnya ketika Anda menyampaikan kisah Gotama, riwayat Buddha Gotama, saya pun bisa menyampaikan demikian. Bapak, ibu, saudara saya beda gayanya. Nggak apa-apa. Karena setiap orang punya racikan sendiri. Oleh karenanya jangan khawatir, jangan takut. Setiap orang punya gaya. Pada hari ini saya punya gaya begini. Pada hari ini saya punya begini. Yang penting berani mencoba. Gagal nggak apa-apa. Saya nggak pernah gagal kok dalam ceramah. Kok nggak ada yang ketawa ya? Rupanya nggak cocok, nggak sinkron dengan situasi. Seperti juga saya pernah ceramah di daerah yang memang beda bahasa daerahnya. Aduh, saya cuma bisa bahasa Indonesia, nggak bisa daerah tersebut. Tetapi ya
Saya bersyukur karena apa? Dengan gaya bahasa tubuh dan penyampaian dharma yang sesuai, akhirnya mudah dipahami. Diundang lagi. Bersyukur. Jadi kalau kita berceramah diundang hanya sekali dan tidak datang lagi, artinya nggak diundang lagi, berarti kita kurang mendapat penerimaan dari mereka. Tetapi ketika kita pertama kali diundang lagi, bertanya, apa gaya saya cocok? Apabila pas, kembangkan lalu tingkatkan mutu materi yang akan disampaikan. Semoga gaya-gaya awal adalah langkah pertama kita untuk memberikan kesan untuk pendengar yang terbaik.